Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan namo buddhaya. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pelajaran meditasi yang kiranya berguna untuk membangkitkan atau memulihkan tenaga kita supaya hidup kita bisa menjadi lebih sehat, usia produktif bertambah, dan supaya umur kita bisa menjadi lebih panjang. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, dalam kehidupan kita dewasa ini, kalau kita punya usia sudah setengah abad atau 50-an tahun ke atas, itu tenaga kita ya kebanyakan sering loyo-loyoannya ya. Padahal kita sudah mengkonsumsi makanan seperti bagaimana mestinya ya. Makanan 4 sehat 5 sempurna, suplemen tenaga sudah kita upayakan. Dan juga produk makanan kesehatan yang banyak beredar di pasaran sudah kita beli, kita upayakan supaya kita punya tenaga bisa fit. Tetapi kenyataannya tetap saja, walaupun kita sudah mengkonsumsi makanan macam-macam, tenaga kita tidak bisa fit ya, tetap loyo-loyoan. Tenaga kita tidak fit sewaktu usia kita masih 20-an tahun. Kalau usia 20-an tahun itu, kalau kita punya tenaga loyo, habis tenaga, istirahat sebentar, kemudian kita mesti makanan, habis itu tenaga kita kembali cepat pulih. Tetapi kalau sudah usia di atas 50-an tahun, itu susah ya. Kebanyakan kita loyo-loyoan padahal sudah makan. Nah ini akibat dari tenaga kita yang loyo-loyoan, walaupun sudah makan ya, itu mengakibatkan stamina kita jadi lemah. Stamina tubuh yang lemah itu membuat kesehatan merosot. Lalu penyakit mudah sekali menggerogoti tubuh kita. Bermacam-macam penyakit menggerogoti tubuh kita itu mengakibatkan sebagai salah satu penyebab usia kita di zaman modern kebanyakan pendek-pendek. Nah, sehubungan dengan hal itu, supaya hidup kita kembali lebih sehat, tenaga yang loyo bisa kita pulihkan kembali. Itulah pentingnya kalau kita sudah berusia di atas 50-an tahun, kiranya selain mengkonsumsi makanan untuk memulihkan tenaga, perlu mempraktekkan pelajaran meditasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Di awal pagi, sore hari, dan malam hari itu meditasi adalah suatu hal yang wajib bagi kita sebagai orang yang sudah berusia di atas 50-an tahun, supaya tenaganya bisa pulih atau bisa kita bangkitkan. Permisah sekalian yang saya kasihi, sebelum saya menyampaikan tentang pelajaran meditasi, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan kepada para pemirsa semua tentang suatu hal yang sangat penting yang perlu diketahui bersama, bahwa di dalam tubuh kita semua terdapat sumber energi abadi yang tidak ada habis-habisnya. Nah, bagi kita atau yang semua orang lah, kalau ingin tenaganya bisa bangkit, seseorang harus mengenali sumber energi abadi yang ada dalam diri kita ya. Nah, sumber energi abadi ini juga sebagai sumber kesehatan ya, sumber kekuatan, sumber kecerdasan, sumber pengetahuan, sumber moral ya, sumber kesadaran. Ya, sumber segalanya ada dalam diri kita. Nah, sumber energi abadi yang ada di dalam diri kita menurut bahasa agama itu ya dikenal dengan Atma. Itu Atma ya, atau roh. Atma itu istilah dalam bahasa Sanskerta, roh itu istilah dalam bahasa Arab, kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan spirit. Mungkin dalam bahasa yang mungkin namanya bisa lain,
sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia. Namun hakikatnya roh atau atma atau spirit itu sebagai sumber energi abadi. Nah ini roh atau atma sebagai sumber energi abadi inilah yang perlu diketahui bersama. Nah bagi orang yang ingin tenaganya bisa pulih atau bisa membangkitkan tenaganya kembali biar tidak terlalu loyo-loyoan, kiranya harus mengambil atau menyerap energi yang bersumber dari roh atau dari atma yang ada di dalam hatinya masing-masing. Nah, supaya kita mampu menyerap energi yang bersumber dari roh atau dari atma untuk memulihkan tenaga, kiranya itu membutuhkan alat ya, atau sarana. Dalam hal ini, sarannya adalah pikiran kita ya, pikiran kita. Jadi pikiran kita sebagai sarana untuk menyerap energi dari roh supaya tenaga kita bisa pulih kembali ya. Nah, untuk supaya pikiran kita mampu menyerap atau mengambil energi dari atma, sekiranya pikirannya itu harus menempel atau menyatu dengan roh kita, atau dapat saya katakan pikirannya berlabuh pada atma. Dalam hal ini pikiran itu bagaikan kapal, atma atau roh itu bagaikan pelabuhan. Jadi supaya pikiran mampu mengambil energi roh atau energi atma, pikirannya harus berlabuh pada atma yang ada di dalam hati kita. Nah, pikiran kita mampu berlabuh atau diam menempel pada roh, pada atma di hati. Itu pikiran harus dalam kondisi diam ya. Jadi pikiran dalam kondisi diam, tidak bergerak sama sekali ya. Nah ini untuk mendiamkan pikiran supaya tidak bergerak sama sekali, inilah dibutuhkan pelajaran meditasi. Jadi dalam hal ini meditasi menurut pemahaman saya adalah sebuah upaya untuk mendiamkan pikiran supaya pikirannya bisa bersandar atau menyatu dengan roh yang ada dalam hati untuk menyerap energi supaya tenaga kita bisa kembali pulih atau bangkit. Nah ini pemahaman saya tentang meditasi. Nah pemahaman ini perlu dicamkan oleh para pemirsa sekalian. Jadi dalam hal ini dengan mencamkan dari meditasi yang saya sampaikan, nanti saudara bisalah mempraktekkan meditasi dan tahu arahnya gitu ya. Arahnya meditasi kemana? Arahnya adalah roh ya, untuk menyerap energi. Nah para pemirsa sekalian yang saya kasihi, tentang pelajaran meditasi ya, itu merupakan suatu istilah yang sudah tidak asing lagi ya. Melalui media YouTube, televisi ya, dan lain-lain itu kiranya para pemirsa jadinya banyak sudah mengenal tentang apa itu meditasi ya. Nah dalam kesempatan ini saya menyampaikan tentang pelajaran meditasi berdasarkan cara saya atau pengalaman saya ya. Meditasi yang saya pahami itu tentu ya, selain menggunakan pikiran, tentu menggunakan fisik kita. Nah fisik kita dalam bermeditasi kita gunakan dengan sikap duduk bersila. Nah orang meditasi kan pada umumnya memang duduk bersila. Jadi dalam hal ini pun saya menyampaikan tentang pelajaran meditasi ya harus dengan sikap duduk bersila ya, posisi tubuh tegak lurus. Nah ketika saya bermeditasi untuk mendiamkan pikiran, saya memakai sarana berupa sebuah titik ya. Nah misalnya kita dalam meditasi itu kan, kalau saya itu menghadap tembok. Nah pada tembok itu saya buat titik ya. Kemudian mengawali meditasi dengan sikap duduk bersila, titik tersebut saya pandang
semampu mata mandang sampai rasa perih-perih dipertahankan sebentar ya. Mungkin kalau tidak salah waktunya itu ya kurang lebih setengah menit untuk memandang titik dengan sikap duduk ya. Nah kemudian setelah setengah menit memandang titik, mata dipejamkan. Nah ketika mata dipejamkan, perhatiannya diarahkan di sela alis. Nah meditasi dengan diawali memandang sebuah titik, kemudian menjamkan mata, lalu mengarahkan perhatian di lokasi sela alis gitu ya, itu akan membantu mempercepat pikiran sesuai dengan kepanjangan dari kata titiknya. Nah kata titik itu saya panjangkan menjadi tidak berkutik. Tidak berkutik artinya diam ya. Jadi dalam hal ini meditasi yang diawali memandang sebuah titik, memejamkan mata, kemudian mengarahkan perhatian di sela alis, itu akan membantu mempercepat, mempermudah pikiran jadi tidak berkutik atau diam, tidak bergerak ke sana kemari. Nah itu berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi pikiran jadi mudah tidak berkutik. Nah ketika pikiran sudah tidak berkutik, dikala itulah otomatis pikirannya itu menempel atau bersatu dengan atma yang ada di dalam hati kita. Nah para pemirsa sekalian yang saya kasihi, perlu juga diketahui pikiran sebagai sarana untuk menyerap energi atma. Dalam hal ini pikiran itu tidak jauh beda dengan saluran air ya. Jadi dalam hal ini pikiran itu sebagai saluran energi roh, itu tidak jauh beda dengan saluran air pada irigasi di pertanian ya. Nah seperti kita ketahui saluran air atau irigasi itu kan bisa aja tersumbat karena kotoran dan lain sebagainya ya. Nah karena kotoran itu kalau air tersumbat kan tidak bisa mengalir. Kiranya demikian pula pikiran sebagai saluran energi dari roh lewat pikiran menuju tubuh kita itu bisa aja ada kotorannya ya. Adapun kotoran-kotoran di dalam pikiran itu adalah berupa memori, kenangan atau istilah agama Hindunya itu karma wasana ya. Kesan-kesan perbuatan yang terkenang di pikiran itu bisa sebagai penghambat dari aliran energi roh, energi atma menuju ke seluruh tubuh kita. Karena itu supaya aliran energi roh atma itu ya, dikala pikiran kita dimeditasikan, didiamkan, bisa mengalir lancar ke seluruh organ tubuh kita, itu kiranya pikiran itu kotorannya perlu dibersihkan ya. Perlu dibersihkan juga ini ya. Nah untuk membersihkan kotoran pikiran inilah dibutuhkan sarana yang dikenal dengan mantra ya. Mantra, lafal atau nama suci Tuhan ya. Nah sebuah mantra atau nama Tuhan disebut suci itu menurut pemikiran saya karena fungsinya untuk menyucikan pikiran kita. Kalau tidak tahu makna menyucikan pikiran kita ya, untuk membersihkan ya, membersihkan memori, kenangan-kenangan yang terlalu banyak dalam pikiran, itu gunanya mantra ya atau nama suci Tuhan. Nah mantra suci atau nama suci Tuhan dalam fungsinya untuk menyucikan pikiran dan akal budi kita itu tidak jauh beda dengan fungsi dari sikat gigi ya. Nah seperti kita ketahui, sikat gigi itu akan mampu membuat gigi kita jadi bersih jika digosokkan berulang-ulang kali. Kalau digosokkan satu kali tidak akan bersih kita punya gigi, perlu digosokkan berulang-ulang sebanyak mungkin. Kiranya demikian pula sebuah mantra suci atau nama suci Tuhan akan dapat membersihkan berbagai kotoran
memori ya di dalam pikiran dan akal budi kita bila diingat atau diucapkan berulang-ulang kali sebanyak mungkin. Dengan cara demikian barulah pikiran kita bisa menjadi suci atau bersih dari kotoran. Ketika sudah bersih, dikala itulah pikiran yang didiamkan dalam meditasi akan mampu jadi saluran dari energi roh menuju seluruh organ tubuh sehingga tubuh kita menjadi terasa seger, rasanya bertenaga. Jadi dalam hal ini ketika kita bermeditasi itu dibarengi ya, ketika kita mendiamkan pikiran itu ya, dibarengi atau langsung dibarengi dengan pengucapan nama Tuhan ya, atau nama si Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ucapkan aja sebanyak mungkin untuk bersihkan itu ya, sambil mengarahkan perhatian di alis. Dengan cara itu kalau pikiran kita sudah bersih, perlahan energinya dari roh akan mengalir ya dari pikiran ke seluruh organ tubuh. Nah, tanda-tanda dari adanya aliran energi roh atau energi atma ke tubuh kita itu tubuh terasa hangat, kemudian ringan, dan tubuh rasanya agak kenceng kayak begitu ya. Nah, bersamaan dengan adanya aliran energi atma atau energi roh dari hati kita lewat pikiran menuju tubuh kita, dikala itu sel-sel penyakit ya, sel-sel penyakit yang ada di dalam tubuh kita akan langsung dilebur oleh energi roh atau energi atma, sehingga penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu bisa sembuh perlahan-lahan. Nah, itu pemahaman saya tentang meditasi dan manfaatnya yang saya rasakan, yang saya informasikan kepada para pemirsa. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, meditasi yang diawali dengan memandang sebuah titik ya, kiranya itu membentuk kondisi pikiran ya. Pertama, pikiran itu dibuat lancip ya. Kalau kita meditasi diawali dengan memandang sebuah titik, pikiran itu dibuat lancip. Lancipnya pikiran itu bagikan mulut nyamuk ya. Mulut nyamuk kan kita ketahui lancip dia. Nah, mulut nyamuk yang lancip ini jika menempel pada tubuh kita di kulit ya, dengan mulutnya yang lancip itu kan bisa menembus sini kulit kita untuk menyedot darah, sehingga nyamuknya dapat makanan berupa darah. Kiranya demikian pula kalau kita bermeditasi dengan diawali memandang sebuah titik, melancipkan pikiran kita, maka pikiran kita akan dengan mudah bisa menembus keberadaan roh yang ada dalam hati kita untuk menyerap darah super gitu ya, darah super. Jadi energi atma atau energi roh itulah darah super. Nah, darah sendiri saya panjangkan menjadi darah itu dapat rahmat. Jadi dalam hal ini kita mendapat rahmat Tuhan yang ada dalam hati kita sebagai roh atau sebagai atma. Karena apa? Tuhan roh atau atma adalah Tuhan itu sendiri. Nah, hal ini sesuai dengan bunyi dari kitab Injil Yohanes bab 4 ayat 24 ya, yang bunyinya seperti ini. Allah itu roh, para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi sesuai ayat ini telah ditegaskan atau dijelaskan bahwa Allah atau Tuhan adalah roh, adalah atma itu sendiri dalam istilah Hindu gitu ya. Jadi kita dapat rahmat dari Allah, dari Tuhan, dari roh, dari atma itu sendiri. Karena atma atau roh itu adalah Tuhan itu sendiri. Dalam Hindu ada Mahawakya atau ungkapan agung yang bunyinya seperti ini: Brahman, Atman, Aikyam. Tuhan dan Atman itu satu. Berarti dalam hal ini tidak ada bedanya. Tuhan adalah atma itu sendiri.
Jadi kalau kita membawa pikiran ke dalam roh lewat meditasi, berarti kita langsung berhubungan dengan Tuhan ya. Nah, dalam hal ini untuk mendapat rahmatnya itulah aliran energi dari roh atau dari Atma. Nah, itu manfaat dari meditasi yang diawali memandang sebuah titik membuat pikiran kita jadi lancip seperti mulut nyamuk yang memungkinkan pikiran kita jadi lebih mudah menembus ke badan roh yang ada dalam hati untuk menyerap energi ya, supaya tenaga kita bisa kembali pulih. Kemudian yang kedua, manfaat dari meditasi ya, untuk menyatukan pikiran itu ya, itu membuat pikiran kita jadi kuat. Seperti kita punya sapu ya, sapu yang ikatannya lepas, lidinya berserakan, itu kan lidinya lemah, kalau dipatahkan mudah sekali patah tek gitu. Tapi kalau disatukan kembali, karena yang jumlahnya jadi banyak disatukan gitu ya, maka lidi sapu itu yang sudah jadi sapu itu kalau dipatahkan tidak patahkan, jadi kuat. Kiranya demikian pula kalau kita meditasi itu untuk menyatukan pikiran, memfokuskan pikiran, itu membuat pikiran jadi kuat. Nah, dari pikiran yang kuat itu mempengaruhi kondisi fisik kita bisa jadi kuat. Tapi kalau pikiran kita lemah, maka fisik juga ikutan jadi lemah. Karena itu, kalau kita menginginkan tubuh kita jadi sehat, kuat gitu ya, kita harus berusaha untuk menyatukan pikiran lewat pelajaran meditasi ya. Kalau tidak disatukan, selamanya pikiran kita akan bagaikan lidi sapu yang berserakan. Kenapa? Pikiran kita kan ada di sini, dibagi oleh ini alat indera mata ya, mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit sebagai organ peraba. Itu organ indera peraba, pikiran kita dibagi 5, kan dibagi 5 oleh panca indera kita, itu membuat pikiran kita buyar gitu. Nah, pikiran yang buyar seperti ini itu pikiran lemah jadinya. Karena itu, supaya tidak terlalu dibuyarkan pikiran kita oleh panca indera kita, itulah pentingnya kita melakukan meditasi, memusatkan pikiran biar pikiran kita jadi satu, fokus, sehingga pikiran jadi kuat. Kuatnya pikiran akan berpengaruh fisik kita bisa berangsur-angsur jadi kuat, jadi sehat dan penuh tenaga. Pemirsa sekalian yang saya kasihi, mengenai meditasi yang saya sampaikan dengan arah bidikannya roh atau Atma sebagai tempat untuk mengambil energi, itu kiranya sesuai dengan pesan dari nilai spirit organ vital di dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia, hati termasuk empedu yang menempel pada hati, jantung, paru-paru, ginjal, dan otak itu digolongkan sebagai organ vital. Nah, organ vital ini memiliki nilai spirit berupa pesan-pesan. Nah, nilai spiritnya ini kalau pesannya kita taati, akan memungkinkan hidup kita bisa menjadi lebih sehat dan panjang umur. Nah, mengenai pesan atau nilai spirit dari organ vital di dalam tubuh manusia, saya akan sampaikan dalam video berikutnya. Nah, dalam kesempatan ini, cerita saya sehubungan dengan masalah meditasi saya cukupkan ya, sampai di sini dulu. Di akhir cerita, saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan tentunya banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan ucapan Om Santi 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 Om.